9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Sistem Pakar untuk Diagnosa Dini Penyakit Meningitis. Nah, makalah ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar sistem cerdas dengan dosen pengampu Ibu Hilda, ST, MT, IPM, ASEAN Eng. Baiklah, sebelum memulai presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Kumarni dengan NIM D1021111021. Nama saya Misbahul Amin, NIM D1022181001, angkatan 2018. Perkenalkan, saya Christian Bulakinau, Prodi Teknik Elektro, angkatan 2018. Nah, makalah ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar sistem cerdas dengan dosen pengampu Ibu Hilda, ST, MT, IPM, ASEAN Eng. Kita langsung masuk ke latar belakang. Nah, di negara sedang berkembang maupun di negara maju, penyakit infeksi masih menjadi masalah medis yang sangat besar karena angka kematiannya masih cukup tinggi. Nah, penyakit meningitis ini termasuk ke dalam 10 penyakit yang paling berbahaya di dunia yang sering menyerang anak-anak. Meningitis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus atau kuman yang menyerang radang selaput yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang manusia. Dalam membantu masyarakat dalam mendeteksi penyakit meningitis sekaligus memberikan pertolongan pertama, maka diperlukan suatu aplikasi yang dapat membantu dalam mempelajari beberapa gejala-gejala penyakit. Dari permasalahan tersebut, penulis bermaksud untuk merancang suatu program aplikasi sistem pakar yang mampu membantu masyarakat untuk mendeteksi dini penyakit meningitis. Rumusan masalah, apa itu meningitis? Bagaimana prinsip kerja sistem pakar? Bagaimana sistem pakar dapat mendeteksi penyakit meningitis? Lalu tujuan, mengetahui apa itu meningitis, mengetahui prinsip kerja sistem pakar, mengetahui sistem pakar dalam mendeteksi penyakit meningitis. Nah, apa itu meningitis? Meningitis adalah suatu reaksi yang terjadi dari peradangan yang terjadi akibat infeksi karena bakteri, virus, maupun jamur pada selaput otak, yang ditandai dengan adanya sel darah putih dalam cairan serebrospinal dan menyebabkan perubahan pada struktur. Nah, menurut Suryadi dan Rita Yuliani pada tahun 2006, ada beberapa penyebab meningitis, di antaranya bakteri, lalu ada faktor predisposisi. Predisposisi ini maksudnya adalah faktor jenis kelamin. Dan biasanya, manusia berjenis kelamin wanita akan lebih mudah terkena penyakit meningitis. Lalu yang ketiga ada faktor maternal. Yang keempat ada faktor imunologi. Apa saja sih gejala dari meningitis? Nah, gejala awal yang timbul pada saat meningitis yaitu berupa sakit kepala, badan yang lemah, menggigil, demam, mual, muntah, nyeri punggung, kaku kuduk, kejang, peka pada awal serangan, dan kesadaran menurun, dan lama-lama menjadi koma. Sedangkan untuk meningitis akut, itu dapat berupa bingung, stupor, semi koma, peningkatan suhu tubuh sedang, frekuensi nadi dan pernapasan meningkat, tekanan darah biasanya normal. Klien biasanya menunjukkan gejala iritasi meningeal seperti kaku pada leher, tanda Brodsky positif, dan tanda Kerr positif. Apa sih itu sistem pakar?
Sistem pakar adalah suatu sistem informasi yang berusaha mengadopsi pengetahuan dari manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan permasalahan layaknya seorang pakar. Pada dasarnya, sistem pakar diterapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah. Lalu, ada beberapa aktivitas pemecahan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada interpretasi, yaitu membuat kesimpulan atau deskripsi dari kumpulan data mentah. Lalu yang kedua, ada prediksi, memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi tertentu. Yang ketiga, diagnosis, menentukan sebuah malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang diamati. Yang keempat, rancangan atau desain, menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu. Yang kelima, merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Yang keenam, monitoring, membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan. Yang ketujuh, debugging, menentukan dan menginterpretasi cara-cara untuk mengatasi malfungsi. Yang kedelapan, instruksi mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam memahami domain subjek. Yang kesembilan, kontrol mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks. Nah, dalam sistem pakar, pemakai dapat memperoleh informasi yang berkualitas dengan mudah, seperti halnya menggunakan dari para ahli bidang. Metode dalam sistem pakar. Yang pertama ada Knowledge-Based System atau KBS. Adalah sebuah sistem komputer yang mencoba untuk mereplikasi fungsi yang dilakukan oleh manusia. Biasanya ini digunakan untuk penelitian. Nah, yang kedua, Certainty Factor atau CF. Informasi yang didapat sering hanya menggunakan perkiraan dan tidak lengkap, sehingga dibutuhkan suatu cara untuk menyatakan suatu informasi yang tidak pasti. Nah, metode Certainty Factor ini adalah metode yang pas. Selanjutnya adalah metode forward chaining. Disebut juga bottom up reasoning atau pertimbangan dari bawah ke atas, karena metode ini mempertimbangkan dari bukti-bukti pada level bawah, fakta-fakta menuju ke kesimpulan pada level atas yang berdasarkan pada fakta-fakta. Lalu ada metode backward chaining. Nah, fakta yang akan disebut sebagai bukti atau kesimpulan dalam metode backward chaining yang mengidentifikasi jika fakta tersebut digunakan untuk mendukung hipotesa dengan cara yang sama. Bukti atau kesimpulan yang dikehendaki digunakan untuk membuktikan sebuah rule. Selanjutnya metode hybrid. Keuntungan dari penggunaan metode hybrid ini adalah keuntungan dari metode backward chaining, di mana rule diperoleh dari metode forward chaining dan kemudian mengejar gejala untuk mengisolasi dan mengonfirmasi. Metode penulisan. Pertama ada teknik pengumpulan data. Kami mengambilnya dari pustaka berupa buku, artikel, jurnal, dan internet. Lalu pengolahan data. Di sini kami mengolah serta dilakukan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis SWOT. Analisis data kami lakukan secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan hasil pengumpulan. Next, pembahasan. Sistem pakar terdiri atas dua bagian pokok, yaitu lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi. Lingkungan konsultasi disebut atau digunakan oleh seorang yang bukan ahli untuk berkonsultasi. Lingkungan pengembangan digunakan sebagai pengembang sistem pakar baik dari segi pembangunan komponen maupun basis. Struktur sistem pakar. Yang pertama ada antar muka pengguna, yang kedua basis pengetahuan, yang ketiga akuisisi pengetahuan, yang keempat mesin atau motor inferensi, yang kelima workplace, yang keenam fasilitas penjelas, yang ketujuh perbaikan pengetahuan. Nah, ini tadi adalah diagram dari lingkup
konsultasi dan lingkungan pengembangan. Jadi lingkungan konsultasi itu menggunakan antar mukanya, sedangkan lingkungan pengembangan menggunakan knowledge engineer. Nah, selanjutnya bagaimana sistem pakar dapat mendeteksi penyakit meningitis? Pertama, yang kita lakukan adalah melakukan representasi pengetahuan. Di tahap ini, kita akan mengumpulkan gejala-gejala apa saja yang timbul jika orang akan terkena meningitis. Nah, pertama, di sini ada gejala sakit kepala. Jika iya, maka kita lanjut ke gejala selanjutnya, yaitu tubuh terasa lemah. Dan jika tidak, maka diduga itu bukan penyakit meningitis. Nah, selanjutnya, jika tubuh terasa lemah, maka kita akan masuk ke gejala selanjutnya, yaitu menggigil. Dan jika tidak, maka diduga bukan meningitis. Begitu seterusnya, hingga pada tahap yaitu kesadaran menurun atau koma. Jika tidak, maka diduga bukan meningitis. Jika iya, maka diduga meningitis. Nah, dari dia kita akan membuat kaidah produksi. Di sini kita akan membuat pernyataan dalam menghubungkan berbagai premiss if dan bagian kesimpulan then. Apabila premis dalam aturan produksi dapat memiliki lebih dari suatu proposisi tersebut dihubungkan dan menggunakan operator logic and. Dan di sini ada rule. Kita membuat ini berdasarkan diagram yang di atas tadi. Rule pertama, if tidak sakit kepala dan diduga bukan meningitis. Nah, di sini maksudnya adalah jika kita tidak sakit kepala, maka diduga bukan meningitis. Nah, sedangkan yang rule kedua, jika kita sakit kepala, maka kita akan masuk ke rule selanjutnya, yaitu rule ketiga dan keempat. Dan begitu seterusnya hingga rule ke-18. Di rule ke-18 ada if kesadaran menurun atau koma dan juga ada terkena meningitis. Maksudnya, jika kesadaran kita sudah menurun atau koma atau tahap terakhir, maka kita diduga terkena meningitis. Dan yang terakhir yaitu mekanisme inferensi. Di sini kita menggunakan dua, yaitu forward chaining dan backward chaining. Forward chaining, pertama kita menentukan gejala-gejala, terus menarik kesimpulan apakah terkena meningitis atau tidak. Yang kedua, yang backward chaining adalah penyakit meningitisnya, terus kita cari gejala-gejalanya, lalu pencegahan dan pengobatannya seperti apa. Nah, selanjutnya penutup. Kesimpulan, sistem pakar dapat digunakan bukan hanya untuk mendeteksi gigi penyakit meningitis, tapi juga penyakit lainnya, bahkan penyakit pada tanaman dan juga hewan. Yang kedua, sistem pakar juga sangat fleksibel jika digunakan, karena bisa diubah sesuai dengan perkembangan dalam dunia kedokteran. Yang ketiga, sistem pakar dapat menjadi sarana untuk mencegah suatu penyakit semakin berkembang. Syarat, sistem dapat dikembangkan lebih lengkap seperti penambahan database sehingga rule dapat diubah setiap perkembangan dunia kedokteran. Yang kedua, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut, semisal adalah dengan membuat aplikasi nyata yang dapat menjadi prototipe untuk makalah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.